Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu Aini akan mengajak belajar kalian materi tentang asam dan basa. Nah, kira-kira asam atau basa itu apa ya? Nah, kemudian bahan-bahan yang termasuk asam basa itu apa saja? Nah, bagaimana cara mengetahui bahan tersebut itu asam atau basa? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tersebut. Nah, KD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menganalisis asam, basa, dan garam, kemudian melakukan percobaan sifat asam, basa, dan garam di bidang pariwisata. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan menjelaskan sifat asam, basa, dan garam. Kemudian mencontohkan larutan asam, basa, dan garam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan indikator asam, basa, dan garam. Yang pertama yaitu bahan asam. Jadi bahan asam itu adalah bahan yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Nah, sifat larutannya bagaimana? Yang pertama yaitu sifatnya mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian bereaksi dengan logam aktif akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Sifat yang ketiga yaitu rasanya asam atau masam. Kemudian sifat yang keempat yaitu menghantarkan arus listrik. Kemudian bereaksi dengan basa menghasilkan air dan senyawa garam. Sifat yang terakhir, sifat asam yaitu pH-nya lebih kecil dari 7. Nah, kemudian contohnya sifat larutan asam yaitu ada asam askorbat. Itu ada pada buah-buahan karena mengandung vitamin C. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada asam karbonat, itu terdapat pada minuman bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, dan sebagainya. Kemudian ada asam sitrat, itu terdapat pada buah jeruk. Kalian mungkin sudah paham ya, jadi rasanya itu seperti apa, pasti rasanya asam. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu asam etanoat, itu terdapat pada cuka. Kemudian ada asam laktat, itu terdapat pada susu basi. Asam klorida itu terdapat pada lambung kita. Nah, jadi ketika kita jarang makan, itu biasanya asam lambung ini akan merusak lambung kita sehingga jadi sakit. Kemudian ada asam nitrat, itu terdapat pada bahan pupuk dan peledak. Dan terakhir contoh asam yaitu ada asam sulfat, itu terdapat pada aki dan bahan pupuk. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang basa. Jadi basa itu apa? Ya, basa itu bahan ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- hidrogen. Nah, sifat senyawa basa itu seperti apa? Nah, jadi yang pertama, ketika diteteskan dalam lakmus merah, maka lakmus merah berubah jadi biru. Kemudian terasa licin jika mengenai kulit. Yang selanjutnya ketika kita rasakan itu rasanya getir atau pahit. Kemudian sifat basa yang selanjutnya yaitu dapat menghantarkan listrik. Kemudian bereaksi dengan asam akan menghasilkan air dan senyawa garam. Yang terakhir yaitu pH-nya lebih besar dari 7. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada amonia. Itu biasanya digunakan dalam bahan pemutih dan pembuatan pupuk. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada kalsium hidroksida. Ini biasanya digunakan dalam obat yang fungsinya untuk mengurangi tingkat keasaman. Kemudian ada kalsium oksida. Ini pada bahan pembuatan semen. Ada magnesium hidroksida, ini terdapat pada obat mah. Dan terakhir ada natrium hidroksida. Ini biasanya basa ini digunakan pada pembuatan sabun. Nah, asam dan basa ini bisa kita lihat menggunakan alat indikator asam basa. Jadi indikator asam basa itu adalah alat uji asam atau basa suatu zat. Jadi ada dua indikator asam dan basa. Yang pertama adalah indikator buatan. Nah, seperti ada kertas lakmus merah dan biru. Nah, nanti bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian ada indikator alami. Yang ini bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada kunyit, ada kol ungu, kemudian juga ada bunga sepatu. Nah, bisa kalian gunakan untuk indikator alami.
Dan juga ada alat lain yaitu pH meter. Nah, ini beberapa indikator, contohnya adalah indikator kertas lakmus. Lakmus merah ketika ditetesi asam warnanya merah, kemudian lakmus biru ketika ditetesi asam warnanya berubah jadi merah. Kemudian ketika lakmus merah ditetesi larutan basa akan berubah jadi biru. Kemudian lakmus biru ditetesi basa warnanya tetap biru. Selanjutnya lakmus merah ketika ditetesi larutan netral warnanya akan tetap merah. Kemudian lakmus biru ditetesi larutan netral warnanya tetap biru. Nah, tugas kalian, silahkan kalian buka link YouTube Bu Aini. Yang pertama yaitu pengujian sifat larutan asam basa dan garam, bisa menggunakan kertas lakmus, bisa kalian lihat di link YouTube di bawah ini ya. Silahkan kalian buka, kemudian kalian lihat. Kalau sudah selesai silahkan kalian subscribe ya, jangan lupa. Kemudian link YouTube yang kedua itu kalian bisa membuat indikator alami asam dan basa. Jadi silahkan lihat link YouTube di bawah ini, nanti silahkan kalian lihat, kemudian kalian subscribe. Nah, nanti kalian akan bisa melihat bagaimana cara menguji larutan asam basa dan garam menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, kalian bisa membuat indikator alami asam dan basa. Nah, demikian tadi kegiatan pembelajaran hari ini tentang asam dan basa. Jadi kalian sekarang sudah paham materi tentang sifat-sifat dan contoh larutan asam basa beserta indikatornya. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.